Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 25 September 2022, berjudul Pengabdian Orang Makedonia. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 3-5. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemauan mereka. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pengabdian Orang Makedonia, adalah jawaban atas pertanyaan, siapakah yang mau, agar mau datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, setiap orang bisa melakukan pengabdian orang Makedonia bila mana ia memiliki kemurahan hati dan rela berkorban sesuai dan bahkan melampaui kemampuannya untuk meringankan beban penderitaan bagi orang-orang seiman lainnya. Bila pengumpulan yang umum diambil di sidang-sidang kafir untuk meringankan orang-orang Yahudi yang percaya, kedermawanan orang-orang bertobat di Makedonia diberikan sebagai teladan untuk sidang-sidang yang lain. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemauan mereka. Kedua, setiap orang bisa melakukan pengabdian orang Makedonia bila mana oleh gerakan Roh Kudus telah mendorong orang itu dengan rela hati memberikan dengan leluasa hartanya untuk menyokong pekabaran Injil dan menyangkal diri sendiri untuk keperluan atas benda-benda duniawi bagi dirinya sendiri demi untuk menunjang keperluan orang-orang lain. Kerelaan untuk berkorban di pihak orang-orang Makedonia yang percaya datang sebagai akibat penyerahan diri yang sungguh-sungguh. Digerakkan oleh Roh Allah, mereka memberikan diri mereka kepada Allah. Maka mereka dengan rela memberikan dengan leluasa dari harta mereka untuk menyokong pekabaran Injil. Tidak perlu mendesak mereka untuk memberi. Agaknya, mereka bersuka dalam kesempatan untuk menyangkal diri mereka sendiri, malahan keperluan benda-benda dengan maksud untuk menunjang keperluan orang-orang lain. Ketiga, setiap orang bisa melakukan pengabdian orang Makedonia bila mana orang itu melatih diri dan menghidupkan roh kebajikan atau roh kedermawanan setiap saat, sehingga ia menerima mujizat rahmat berupa penyucian Roh Kudus. Kebaikan yang tidak mementingkan diri memberikan kepada sidang yang mula-mula kesukaan yang besar, karena orang-orang percaya mengetahui bahwa usaha mereka menolong mengirim pekabaran Injil kepada mereka yang dalam kegelapan. Kebajikan mereka membuktikan bahwa mereka tidak menerima rahmat Allah dengan sia-sia. Apakah yang dapat menghasilkan kedermawanan seperti itu, melainkan penyucian roh? Pada mata orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya, itu adalah mujizat rahmat. Keempat, setiap orang bisa melakukan pengabdian orang Makedonia bila mana orang itu senantiasa memupuk kerohanian yang tinggi sehingga menimbulkan roh kedermawanan Kristen untuk membagikan berkat kepada orang-orang yang berkekurangan dan yang menderita. Kemakmuran rohani terikat erat dengan kedermawanan Kristen. Pengikut-pengikut Kristus harus bersuka di dalam hak untuk menyatakan dalam kehidupan mereka kemurahan penebusnya. Sementara mereka memberi kepada Tuhan, mereka mempunyai kepastian bahwa harta mereka mendahului mereka ke istana-istana surga. Apakah manusia menjadikan milik mereka aman? Biarlah mereka menaruh itu di tangan yang menanggung tanda penyaliban. Apakah mereka menikmati harta mereka? Biarlah mereka menggunakannya untuk mendatangkan berkat kepada yang berkekurangan dan yang menderita. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.